Saat ini kita baru melakukan prosedur Focus Ultrasound Ablation untuk malignansi di bagian hepatologi atau kasus keganasan kanker hati. Jadi pasien ini adalah seorang wanita usia 68 tahun, sudah terdiagnosis dengan kanker hati stadium lanjut dari tahun 2023 dan sudah menjalani berbagai macam pengobatan. Nah, namun sayangnya pasien ini masih dijumpai ada yang kita sebut sebagai trombus vena porta. Trombus vena porta adalah komplikasi lanjut dari keganasan hati yang membuat munculnya ada trombus atau bekuan pembuluh darah yang disebabkan oleh tumor. Dan umumnya trombus ini sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Nah, dengan prosedur Focus Ultrasound Ablation ini bisa melakukan proses ablasi di trombus vena porta. Jadi dengan pasien menjalani proses sedasi yang dilakukan oleh dokter anestesi, terus kita melakukan ablasi terfokus dengan gelombang suara oleh ultrasound, satu teknologi yang memang baru dijumpai di Rumah Sakit Mandaya gitu ya. Jadi dengan menggunakan alat ini kita melakukan proses ablasi di trombus vena porta. Nah, evaluasi akan dilakukan dalam 2 minggu kemudian. Nah, sesudahnya kalau ternyata memang ada pengurangan dari trombus vena porta sehingga tindakan-tindakan lain juga bisa dilakukan. Apakah nanti akan bridging dengan imunoterapi, kemudian juga dengan transarterial kemoembolisasi, atau bahkan jika nodul sudah relatif kecil, kita bisa lakukan ablasi dengan radiofrekuensi atau microwave. Resikonya kecil karena nggak ada pembedahan, nggak ada operasi sama sekali. Ya kita coba-coba dan kebetulan kan karena HIFU-nya sendiri nggak perlu black, nggak perlu apa-apa kan, jadi kemungkinan ada masalah apa, komplikasi kan kecil. Jadi ya nggak ada salahnya kita mau nyoba. Sekarang udah sehari kira-kira ya, seharian. Kemarin jam 1-an. Jam 10 kita kira-kira jam 10 mulainya, selesai sekitar hampir jam 1. setengah 2. Jadi udah hampir 24 jam sih, tapi belum, sekitar 22 jam lah. Mama gimana? Ada sakit nggak? Nggak ada. Ada lemes nggak? Ada. Nggak lemes, enggak. Nggak ada rasa apa-apa, dia bilang. Udah bisa ketawa. Enak tidur udah. Enak tidur, tapi kemungkinan gara-gara obat biusnya. Iya, Seperti apa dia dalam? kayak masuk di situ, masuk kayak kita MRI itulah. Masuk Tapi kayak dia MRI. nggak begitu terlalu dalam. Udah terus kita dibuka semua, dimasukin. Dia udah gitu, udah tidur, nggak tahu apa-apa, dia bilang. Keluar-keluar udah gitu, udah di sini dia tanya, katanya, udah selesai belum? Dia tanya. Masih belum sadar. Saya nggak tahu. Dokter bilang nanti kira-kira 1 bulan lagi mau MRI, mau lihat hasilnya gimana. Dan selama sebulan itu ya amonia dia gimana gitu loh. Masih tetap naik-naik terus atau udah terkontrol? Kalau udah terkontrol berarti kan artinya berhasil. Halo sahabat sehat, saya Dr. Hendra Koncoro, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Saya saat ini berpraktek di Mandaya Royal Hospital Puri dan saat ini kita baru melakukan prosedur Focus Ultrasound Ablation untuk malignansi di bagian hepatologi atau kasus keganasan kanker hati. Jadi pasien ini adalah seorang wanita usia 68 tahun, sudah terdiagnosis dengan kanker hati stadium lanjut dari tahun 2023 dan sudah menjalani berbagai macam pengobatan. Nah, namun sayangnya pasien ini masih dijumpai ada yang kita sebut sebagai trombus vena porta. Trombus vena porta adalah komplikasi lanjut dari keganasan hati yang membuat munculnya ada trombus atau bekuan pembuluh darah yang disebabkan oleh tumor. Dan umumnya trombus ini sangat sulit untuk bisa dihilangkan. Nah, dengan prosedur Focus Ultrasound Ablation ini, satu teknologi yang memang relatif baru, itu ternyata kita harapkan bisa melakukan proses ablasi di trombus vena porta. Jadi, prosedur yang kita jalani tadi dilakukan dalam waktu kurang lebih 2-2,5 jam dengan pasien menjalani proses sedasi yang dilakukan oleh dokter anestesi, terus kita melakukan ablasi terfokus dengan gelombang suara oleh ultrasound, satu teknologi yang memang baru dijumpai di Rumah Sakit Mandaya gitu ya. Jadi dengan menggunakan alat ini kita melakukan proses ablasi di trombus vena porta. Nah, evaluasi akan dilakukan dalam 2 minggu kemudian. Nah, sesudahnya kalau ternyata memang ada pengurangan dari trombus vena porta sehingga tindakan-tindakan lain juga bisa dilakukan. Apakah nanti akan bridging dengan imunoterapi, kemudian juga dengan transarterial kemoembolisasi, atau bahkan jika nodul sudah relatif kecil, kita bisa lakukan ablasi dengan radiofrekuensi atau microwave.
Mama kan kena kanker tahun 2023 akhir. Nah, habis kanker dikasih imunoterapi, tapi karena hatinya udah melemah jadi susah proses amonia. Makanya sering masuk rumah sakit. Lalu dokter Hendra menyarankan HIFU buat salah satu kankernya ada di pembuluh darah. Jadi katanya dokter Hendra dan dokter kita yang di Singapura juga bilang nggak ada cara, nggak bisa buangin karena di pembuluh darah. Kata dokter Hendra pakai HIFU mungkin bisa. Makanya ini kita lakukan HIFU, berharap nanti kanker yang di pembuluh darahnya bisa berkurang. Kalau bisa berkurang jadinya moga-moga hatinya juga bisa proses amonia. Jadi nggak sering ke rumah sakit lagi. Pertama dokternya udah jelasin katanya resikonya kecil karena nggak ada pembedahan, nggak ada operasi sama sekali. Ya kita coba-coba dan kebetulan kan karena HIFU-nya sendiri nggak perlu black, nggak perlu apa-apa kan, jadi kemungkinan ada masalah apa komplikasi kan kecil. Jadi ya nggak ada salahnya kita mau nyoba. Sekarang udah sehari kira-kira ya, seharian. Kemarin jam 1-an. Jam 10 kita kira-kira jam 10 mulainya, selesai sekitar hampir jam 1. setengah 2. Jadi udah hampir 24 jam sih, tapi belum, sekitar 22 jam lah. Mama gimana? Ada sakit nggak? Nggak ada. Ada lemes nggak? Ada. Nggak lemes, enggak. Nggak ada rasa apa-apa, dia bilang. Udah bisa ketawa. Enak tidur udah. Enak tidur, tapi kemungkinan gara-gara obat biusnya. Iya, Seperti apa dia dalam? kayak masuk di situ, masuk kayak kita MRI itulah. Masuk Tapi kayak dia tadi. nggak begitu terlalu dalam. Udah terus deh kita dibuka semua, dimasukin. Dia udah gitu udah tidur nggak tahu apa-apa, dia bilang. Keluar udah gitu udah di sini, dia tanya katanya Udah selesai belum, dia tanya. Masih belum sadar. Saya nggak tahu. Dokter bilang nanti kira-kira satu bulan lagi mau MRI, mau lihat hasilnya gimana. Dan selama sebulan itu ya amonia dia gimana gitu loh, masih tetap naik-naik terus atau udah terkontrol. Kalau udah terkontrol berarti kan artinya berhasil.